Ini dia baku tembak yang terlawan Perdana Menteri Ariel di sana. Pembunuhan besar-besaran hingga tak hanya menutup bandara, kerusakan serta berhentinya Now all your territory. Celebrating. itu KBRI di Havana, Kuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emal Brazmila dengan akhiran NIM 200. Saya Bagas Valentin Elsan dengan akhiran NIM 198. Saya Indah Dea Sartika dengan NIM akhir 187. Saya Faiz Rashid Nasiruddin dengan NIM akhir 192. Saya Mario dengan NIM akhir 193. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan video keamanan internasional dengan studi kasus krisis kemanusiaan dan keamanan di Haiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Abror. Hari ini saya bersama rekan-rekan sekalian akan mengajak teman-teman untuk mendalami salah satu isu global yang sangat relevan dalam studi hubungan internasional, yaitu keamanan internasional dengan studi kasus krisis kemanusiaan di Haiti. Keamanan internasional tidak bisa lagi dipahami semata-mata dalam kerangka militer atau konflik antar negara. Saat ini, keamanan internasional meliputi hal-hal seperti stabilitas pemerintahan, hak asasi manusia, bencana alam, bahkan kelaparan, juga kemiskinan. Haiti sebagai negara yang mengalami krisis multidimensi menjadi contoh nyata dalam isu hubungan internasional atau isu domestik yang bisa menjadi persoalan global. Krisis ini berkepanjangan di Haiti yang telah menarik perhatian dunia dari berbagai aktor internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mengirim berbagai misi untuk membantu negara ini. Namun, apakah intervensi ini akan berhasil? Apakah penyebab utamanya? Dan serta siapa saja aktor yang terlibat? Dan apa solusi jangka panjang bagi Haiti yang ditawarkan oleh PBB? Semua pertanyaan itu akan kita bahas bersama-sama. Untuk itu, mari kita mulai pemaparan dari rekan saya, Indah, yang akan memaparkan latar belakang sejarah dan akar krisis Haiti serta peran Dewan Keamanan PBB. Terima kasih Abror. Haiti merupakan negara yang kaya akan sejarah perjuangan, tetapi juga syarat dengan tragedi kemanusiaan. Sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1804, Haiti langsung dibebani hutang besar sebagai kompensasi kemerdekaannya. Ini menciptakan beban ekonomi yang terus berlanjut selama puluhan tahun. Ketidakstabilan politik semakin mengakar saat Haiti diperintah oleh rezim otoriter seperti Jean-Claude Baby-Doc Duvalier. Setelah kejatuhannya, kondisi negara tidak kunjung membaik. Kudeta konstitusional dan konflik bersenjata mewarnai transisi pemerintahan yang kacau. Krisis mencapai puncaknya pada Juli 2021 ketika Presiden Jovenel Moïse dibunuh oleh kediamannya. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh kelompok geng bersenjata untuk menguasai wilayah ibu kota Port-au-Prince. Saat ini diperkirakan 80% wilayah ibu kota dikuasai geng. konflik yang kian memburuk di Haiti tanpa ada tanda-tanda mereda dalam waktu dekat membuat warga semakin putus asa. Salah satu yang merasakan keresahan itu adalah penduduk wilayah Passionville di Port-au-Prince. Mereka saat ini dalam kondisi terguncang setelah menghadapi hari penuh kekerasan yang pernah mereka alami sepanjang krisis keamanan yang meningkat di negara tersebut. Lusinan mayat orang pun tergeletak di jalanan di sana. Menyikapi situasi ini, Dewan Keamanan PBB mengesahkan pengiriman misi dukungan keamanan multinasional yang dipimpin Kenya pada tahun 2023. PBB juga memberlakukan embargo senjata demi menekan kekuatan geng. Namun, tantangannya adalah apakah intervensi luar cukup untuk mengatasi krisis dalam negeri yang begitu kompleks? Jawaban atas pertanyaan ini akan lebih terlihat saat kita memahami peran PBB dalam konteks bantuan kemanusiaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Bagas. Terima kasih Indah. Saya akan fokus pada bagaimana PBB terlibat dalam penanganan krisis kemanusiaan di Haiti. Negara ini tidak hanya menghadapi kekacauan politik dan kekerasan geng, tetapi juga dilanda bencana alam berulang seperti gempa bumi pada tahun 2010 dan 2021, serta badai tropis yang menghancurkan infrastruktur dasar. PBB melalui badan-badannya seperti UNICEF, UNDP, dan World Food Program WFP telah menyediakan bantuan darurat berupa makanan, air bersih, tempat tinggal, hingga fasilitas kesehatan. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi hambatan besar. Distribusi bantuan sering dihadang oleh geng-geng bersenjata. Bahkan, kontainer bantuan medis UNICEF pernah dijarah. Saat ini,
lebih dari 5 juta warga Haiti menghadapi ancaman kelaparan akut dan sekitar 50.000 orang telah mengungsi. Koordinator kemanusiaan PBB untuk Haiti bahkan menyatakan bahwa waktunya hampir habis. Ini adalah peringatan keras bagi komunitas internasional bahwa jika tidak ada aksi kolektif yang lebih kuat, Haiti akan jatuh ke jurang bencana kemanusiaan total. Tetapi, mengapa situasi ini terus berulang? Untuk jawabannya, mari kita simak penjelasan dari Mario yang akan mengupas aktor dan dinamika internal Haiti. Terima kasih Bagas untuk memahami mengapa Haiti terus berada dalam krisis keamanan maupun kemanusiaan. Kita harus melihat beberapa faktor internal yang menyebabkannya. Salah satunya adalah runtuhnya sistem politik dan hukum. Sejak pembunuhan Presiden Moïse, Haiti tidak memiliki parlemen yang berfungsi dan lembaga yudisial yang lumpuh. Ini diakibatkan oleh adanya kekosongan kekuasaan. Dan kekuasaan ini diisi oleh geng-geng bersenjata, yang dimana geng-geng ini dulunya dipelihara oleh Baby Dog, dan geng ini meliputi yaitu G9, yang dipimpin oleh Jimmy, yang biasa disebut dengan Barbecue. Dia mengisi kekuasaan di parlemen ataupun pemerintahan Haiti, tetapi juga aktor politik yang memiliki agenda. Mereka menguasai pelabuhan, terminal minyak, bahkan mendikte harga logistik. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada Haiti selalu dihadang dan dijarah oleh mereka. Selain itu, intervensi asing yang bersifat jangka pendek sering kali gagal membangun kapasitas lokal tanpa reformasi struktural yang menyentuh akar persoalan. Korupsi, adanya ketimpangan, kemiskinan, upaya luar hanya bersifat tambal sulam. Maka kita sampai pada pertanyaan yang paling penting, kemana arah solusi Haiti? Untuk itu, saya serahkan kepada rekan saya Fayez yang akan menutup pembahasan kali ini dengan refleksi global dan pendekatan jangka panjang. Terima kasih. Sebelum masuk pada pembahasan yang akan dibawakan oleh rekan saya Fayez, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana relevansi teori hubungan internasional, khususnya liberalisme, dalam memahami keterlibatan dunia internasional terhadap krisis kemanusiaan dan keamanan di Haiti. Liberalisme menekankan bahwasanya negara-negara dapat bekerja sama melalui institusi internasional seperti PBB untuk mencapai perdamaian dan stabilitas global, terutama untuk negara-negara yang gagal menjelaskan dan menjalankan fungsinya sebagai negara. Krisis Haiti menjadi contoh nyata pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021. Negara ini mengalami kekosongan kekuasaan. Geng bersenjata kini menguasai hingga 80% lebih wilayah ibu kota. Menanggapi ini, Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2023 mengesahkan misi dukungan keamanan multinasional yang dipimpin oleh Presiden Kenya untuk membantu memulihkan keamanan. Ini mencerminkan prinsip liberalisme, negara-negara bekerja sama dalam kerangka yang sah untuk menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil. PBB juga menjatuhkan embargo senjata dan menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui lembaga-lembaga seperti UNICEF dan Program Pangan Dunia. Namun tantangan tetap ada. Sejarah intervensi asing ini membuat sebagian warga Haiti tidak percaya. Ditambah lemahnya kapasitas pemerintah dan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian. Hal ini menunjukkan institusi internasional bukan solusi tunggal, melainkan alat yang harus digunakan secara bijak dan kontekstual. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fayez. Terima kasih kepada saudara Mario dan Abror. Berdasarkan pemaparan rekan-rekan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa Haiti adalah representasi dari negara rapuh atau fragile state yang terjebak dalam krisis multidimensi. Apa yang terjadi di Haiti bukan hanya masalah nasional, tetapi cerminan dari kegagalan sistem internasional dalam menangani akar ketidakstabilan. PBB memang hadir, akan tetapi kadang seperti pemadam kebakaran yang datang setelah api membesar. Adapun solusi jangka panjang, yaitu harus mencakup yang pertama, pembangunan kapasitas institusional Haiti, yaitu membangun ulang sistem hukum, keamanan, dan demokrasi. Lalu yang kedua ada pemberdayaan ekonomi rakyat, karena kemiskinan ekstrim adalah bahan bakar utama. Lalu yang ketiga, kolaborasi regional dan internasional, yaitu termasuk CARICOM dan Amerika Latin. Lalu yang keempat, intervensi yang berbasis legitimasi lokal, bukan sekedar militerisasi. Jadi di atas semua itu, dunia harus mengubah cara pandangnya terhadap negara-negara seperti Haiti
bukan sebagai beban global, tapi sebagai tanggung jawab kolektif kemanusiaan, dan ini juga berlaku bagi kita di Indonesia. Membangun ketahanan sosial politik harus menjadi prioritas agar kita tidak mengalami hal serupa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua pembicara atas pemaparan yang sangat mendalam dan menyeluruh. Dari diskusi ini, kita mendapatkan pemahaman bahwa keamanan internasional hari ini tidak hanya diukur dari konflik antar negara, tapi juga dari bagaimana dunia merespon krisis yang kompleks di negara-negara rapuh seperti Haiti. Peran PBB sangat penting, namun tidak akan cukup tanpa reformasi internal dan dukungan jangka panjang yang konsisten. Haiti bukan hanya cerita tentang kegagalan negara, tapi juga cermin dari bagaimana komunitas global terkadang terlambat untuk bertindak. Semoga melalui diskusi ini, kita semua semakin sadar akan pentingnya solidaritas global dan sebagai generasi muda kita bisa menjadi bagian dari perubahan baik dalam pemikiran, kebijakan, maupun aksi nyata. Sekian video pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.